Halo semuanya, kembali lagi di channel Partikel Studio. Di video kali ini langsung saja ke alur cerita lengkap drakor terbaru September tahun 2021, yaitu High Class episode 6. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita saksikan alur cerita lengkap drama High Class episode 6. Watching now. Cerita dibuka dengan Nam Ji Sun yang bercerita melalui telepon dengan ibu pimpinan. Dia nampak penasaran kenapa Yowul banyak tahu informasi mengenai dirinya termasuk anaknya. Kemudian ibu pimpinan mengatakan bahwa tidak tahu mengenai hal itu. Tapi yang pasti mereka masih membutuhkan Yowul karena berhubungan dengan investasi. Jadi itulah alasan mereka bersiasat selama ini karena masalah investasi dari suaminya Yowul. Di sini juga terungkap ternyata Danny Oh adalah seorang detektif yang kerja sama ibu pimpinan untuk menyelidiki Yowul. Dan Danny Oh juga menyimpulkan bahwa Yowul sama sekali tidak tahu apa-apa tentang suaminya itu, termasuk segala macam yang berhubungan dengan investasi. Setelah itu Danny Oh juga minta berhenti dan tidak mau melanjutkan investigasinya. Namun ibu pimpinan mengatakan bahwa dia harus tetap melanjutkannya untuk menyelidiki Yowul. Dan Danny Oh juga adalah orang yang sering mengirim SMS kepada Yowul atas bernama Oh Sun Sang, yang mengirimkan informasi-informasi penting untuknya. Jadi selama ini Danny Oh main dua kaki, memberi informasi buat pimpinan yayasan dan juga Yowul. Wah, dilema ya. Nah, setelah Yowul mengetahui kalau ibunya Jae-in itu ikut menandatangani petisi untuk mengeluarkan dia dan sang anak, Yowul memilih untuk tetap diam sementara waktu. Karena dia belum mau langsung percaya dengan apa yang dia lihat di kertas tersebut. Kemudian Nam Ji Sun ternyata diam-diam menyuruh asistennya untuk pergi ke Hong Kong, untuk pergi ke tempat tinggalnya ibunya Jae-in yang dulu. Mungkin ada hal yang ingin diselidiki Nam Ji Sun. Apa ya kira-kira yang ingin dia tahu? Keesokan paginya Yowul mencoba membahas tentang petisi tersebut dengan Nam Ji Sun, dan dia juga mengatakan bahwa dia dibantu oleh Na Yun untuk melakukan hal tersebut. Tapi di sini Yowul masih berpikir positif tentang Na Yun, karena dia belum bisa percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Lalu Nam Ji Sun berkata kepada Yowul bahwa terserah kalau kamu tidak percaya, dan jangan mudah percaya kepada orang lain, nanti akan berakibat buruk untuk diri sendiri. Sebelum lanjut ada baiknya kalian subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Partikel Studio. Kemudian malam harinya Yi-chan mengakui kepada Yowul, kalau dia memang mengambil ponsel ayahnya, dia juga menghilangkannya pada saat mereka lagi mengikuti acara perkemahan di sekolah. Lalu Yowul pun berkata tidak apa-apa kepada Yi-chan dan menenangkannya. Scene berpindah pada Danny Oh dan Rahel. Mereka tampak minum-minum di bar. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Rahel hanya sebatas guru di sekolah atau karakter seperti apa? Mungkin akan ada sesuatu yang mengejutkan nantinya. Kemudian di sekolah Jae-in pergi menemui Danny Oh dan ia menanyakan apakah sang guru pernah melihat ponselnya yang hilang. Danny Oh pun mengatakan kepada Jae-in untuk jujur, dan bertanya kalau ponsel tersebut miliknya atau bukan. Lalu Jae-in menceritakan semuanya kepada Danny Oh, bahwa ponsel itu miliknya Yi-chan. Sang guru juga menyarankan kepada Jae-in untuk mengembalikan ponsel tersebut tapi melalui dirinya, dan dia juga akan merahasiakan semuanya dari Yi-chan, kalau Jae-in lah yang telah mengambil ponselnya. Scene berpindah pada Ji Sun yang berkumpul dengan teman-temannya. Di sana dia turut mengundang ibunya Jae-in dan juga Yowul untuk bergabung bersama mereka. Yang lain pun tampak heran dengan hal itu. Lalu ketika ke kamar mandi tanpa sengaja Yowul mendengar percakapannya Na Yun dengan Ji Sun. Kalau Na Yun mengatakan bahwa dia tidak punya teman sama sekali. Dan dari percakapan itu Yowul pun merasa sangat dikhianati sama Na Yun. Setelahnya itu Ko Ki Jung sedang mengundang Yowul untuk makan bersama di restorannya. Lalu ia menceritakan suatu hal tentang suaminya itu, di mana ketika sebelum mereka makan malam di tempatnya dia di Seoul, pada saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan, ternyata sang suami itu menemui seorang perempuan. Hanya saja dia tidak melihat wajahnya, karena terhalang kaca mobil. Yowul pun menjadi bingung akan hal itu. Siapakah sosok perempuan yang dimaksud? Apakah Na Yun ibunya Jae-in? Semoga cepat terkuak ya. Dan sewaktu Yowul hendak pulang, Do Yang pun tiba-tiba datang.
dan berasumsi bahwa kekasihnya Ko Ki-jung mempunyai hubungan spesial dengan Yeowul. Tapi Ko Ki-jung langsung memberikan penjelasan kepada Do Yang, kalau dia nggak ada hubungan apa-apa dengan Yeowul. Dan ada hal yang paling mencurigakan ketika Do Yang coba menanyakan kepada Ko Ki-jung tentang sebuah tagihan. Di sini tagihan itu adalah tagihan pembelian buket bunga yang dikirimkan ke alamat rumahnya Yeowul. Jadi ternyata misteri siapa orang yang mengirim bunga ke Yeowul pun terjawab, yaitu Ko Ki-jung. Wah, tak disangka-sangka ya. Apa ya maksud dan tujuan dia melakukan hal itu? Semoga saja cepat terjawab. Scene berpindah ke Danny Oh yang sedang mengembalikan ponsel suaminya Yeowul kepadanya. Dan ia mengatakan bahwa Yi Chan anaknya menjatuhkan itu pada kegiatan berkemah. Di sana Yeowul pun merasa bersalah karena dia teringat memiliki sebuah janji yang belum dapat ditepatinya dengan Danny Oh. Dia berjanji untuk keluar makan bersama. Kemudian Danny Oh menawarkan kepada Yeowul untuk membantunya membersihkan tempat olahraga tersebut. Dan Yeowul pun menyetujui hal itu. Lalu diceritakan pula tentang Na-yoon yang awalnya berada di Hong Kong dan sedang mengajak Jae-in untuk segera pindah ke Korea. Setelah ia mengetahui bahwa suaminya telah tewas, dia juga menuduh Yeowul yang telah membunuh suaminya tanpa melihat fakta-fakta apapun, dan hanya bersumber dari berita yang beredar. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pada saat Na-yoon kembali ke Korea, dia dan ibu pimpinan yayasan ternyata sudah saling kenal. Kira-kira apa hubungan mereka berdua sebelumnya ya? Karena saat itu ibu pimpinan mengatakan kepada Na-yoon bahwa setelah ini anggap saja mereka tidak saling mengenal. Wah, pasti ada sesuatu yang coba mereka sembunyikan. Scene berpindah di sekolah. Tampak Yi Chan diganggu teman-temannya di saat mereka sedang latihan musik. Seperti biasa tiba-tiba Jae-in membela Yi Chan. Dan anehnya Jae-in mengatakan bahwa Yi Chan adalah adiknya dan dia adalah kakaknya. Maka semua teman-temannya pun bingung dan mengatakan bahwa Jae-in adalah seorang pembohong. Lalu teman-temannya yang tidak mempercayai hal itu, mendesak dan menanyakan bagaimana mungkin dapat terjadi. Dan kenapa bisa Yi Chan menjadi adikmu? Jae-in pun bersikeras kepada mereka apa yang ia katakan itu adalah benar. Dia pun berniat menjelaskan yang sebenarnya. Tapi sebelum itu terjadi guru mereka datang sehingga urung dia sampaikan. Wah, itu kalau sampai terjadi pasti menggemparkan bukan? Di sisi lain Yeowul yang sudah bekerja sebagai pengacara di sekolah mencoba mencari informasi pribadi tentang Jae-in dan juga ibunya Na-yoon. Dan dia mendapatkan informasi tentang tempat kerjanya ibunya Jae-in. Lalu dia juga mengamati foto lukisan-lukisan yang ternyata tidak asing baginya. Yeowul pun teringat lukisan itu ada di rumah sang suami. Setelah itu dia mengambil ponsel sang suami dan mencoba membukanya dengan password menggunakan tanggal lahirnya Jae-in. Dan mengejutkan ponselnya langsung terbuka. Dan betapa bingungnya Yeowul ketika melihat isi galeri ponsel tersebut. Ia mendapati foto sang suami bersama Na-yoon dan Jae-in seperti keluarga yang tampak bahagia. Yeowul pun sedih dan hanya terdiam melihat fakta itu. Lalu dia pergi ke galerinya Na-yoon dan dia langsung merusak lukisan-lukisan di sana. Dia tampak kesal dan sangat marah. Kemudian Na-yoon sedang mencari keberadaan anaknya, yang ternyata sang anak dibawa Yeowul. Karena itu mereka pun bertengkar di telepon. Lalu Yeowul mengajak Na-yoon untuk segera bertemu kalau dia masih ingin melihat anaknya itu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Sampai mereka berdua pun saling tampar-menamparkan. Yeowul pun merasa sangat kecewa kepada Na-yoon yang dia pikir selama ini tulus berteman baik dengannya. Namun Na-yoon yang keras kepala tetap menyalahkan Yeowul tentang kematian suami mereka. Dan menyebutnya sebagai pembunuh. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah wanita yang pertama kali bertemu dengan An Ji-yong dibandingkan Yeowul. Jadi Na-yoon merasa bukan dia yang merebut suaminya, tapi Yeowul lah yang merebut darinya. Dan di saat itu Yeowul pun baru menyadari bahwa cincin kawinnya Na-yoon persis sama dengan yang ia miliki. Wah, setelah baju kini cincin yang sama. Sang suami tampaknya suka memberikan hal yang sama pada wanita yang berbeda. Wah, pasti makin penasaran dengan kelanjutannya bukan? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Partikel Studio. Saksikan juga tayangan kami lainnya. Sampai jumpa.